Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal lagi jika dipasang paralel pada tegangan 110 kilovolt. Oke, berarti yang diketahui tegangannya ini tuh tegangan yang pertama ya, berarti tegangan yang dirangkai pertama gitu bolehlah adalah 110 volt, maka daya total 3 buah lampu identik. Sorry, ini tegangan ya, ini baru daya. Sorry teman-teman. Berarti ini tegangan yang pertama. Terus daya total untuk 3 buah lampu identik adalah 45 watt. Ini tuh adalah untuk 3 lampu, berarti yang dirangkai paralel ya. Karena tadi jika dipasang paralel gitu. Besar daya sebuah lampu tersebut jika dipasang pada tegangan, berarti tegangan keduanya adalah 220 volt. Nah, yang ditanyain itu adalah tegangan, sorry ya Allah. Yang ditanyain itu adalah daya, tapi ini buat satu lampu. Kalau tadi kan daya untuk satu lampu. Kalau tadi kan daya total ya yang diketahui itu. Nah, kita gambar dulu deh. Jadi kurang lebih gambarnya tuh kayak gini karena lampu tuh bisa kita anggap resistor sebetulnya ya. Sorry, resistor tapi yang digambar kapasitor. Oke. Sebetulnya kan kayak gini ya kalau dirangkai paralel tuh. Ini misalnya lampu 1, lampu 2 sama lampu 3. Ini berarti R1, R2, R3. Nah, ini kalau dirangkai paralel tuh kayak gini. Nah, ingat kalau dirangkai paralel, tegangannya tuh bakalan sama besar. Tegangannya akan sama besar. Gitu. Nah, lalu apa yang harus kita lakuin dulu? Yang harus kita lakuin sekarang adalah kita cari R totalnya dulu deh. Pertama, kita cari hambatan totalnya. Nah, kalau dirangkai paralel berarti hambatan total tuh adalah 1 per. Jadi 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, nilai R-nya itu tuh bakal sama besar. Kenapa? Karena lihat di sini. 3 buah lampu identik. Berarti hambatannya sama besar. Jadi bisa ditulis 1 per R total sama dengan R1-nya kita anggap R, berarti R2 juga kita anggap R. Sorry. Berarti R3 juga kita anggap R. Berarti 1 per R total sama dengan 1 per R tambah 1 per R tambah 1 per R, berarti jadi 3 per R. Nah, kita mau tahu R totalnya doang, berarti boleh dizungkir-zungkir. Jadi yang ini adalah R total per 1, yang ini adalah R per 3. R total bagi 1 adalah ya R total ya, sama dengan R per 3 gitu. Nah, setelah ini apa yang harus kita cari? Kita cari R masing-masingnya. Yang kedua, kita bisa cari R masing-masingnya. Dari mana? Kita udah tahu kan dayanya ya, daya total yang untuk 3 lampu tuh 45 watt. Berarti daya total rumusnya itu adalah V total berarti dikali I total. Ini rumus daya total. V dikalikan dengan I. Nah, V-nya udah ada sebetulnya, tapi bagian I itu gak ada. Nah, kita bisa pakai rumus hukum Ohm, teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, hukum Ohm itu adalah VIR. V sama dengan I kali R. Berarti untuk tahu I itu, rumusnya berarti jadi V per R. Gitu. Berarti bisa ditulis V total dibagi dengan R total. Nah, berarti daya totalnya langsung aja kita masukin ya. Sorry, daya total tuh nilainya tadi 45. V total tuh berarti tegangan yang pertama ya. Tadi tegangan pertama 110. Berarti kita gunain 110 kali 110 dibagi R totalnya adalah R dibagi 3. Sorry, ada kesalahan teknis. Ini adalah 110. Gitu. Nah, lalu gimana lagi nih ngerjainnya? Ngerjainnya tinggal kita kerjain. Berarti 45 sama dengan 110 kali 110, 11 kali 11 adalah 121. Berarti 12.100 bagi R per 3. R per 3 sama 45 ini tuh boleh tukeran posisi sebetulnya. Jadi R per 3 sama dengan 12.100 dibagi 45.
Nah, berarti kalau mau tahu R doang, kita ke sini deh ya. Satu hambatan tuh adalah berarti 3 dikali 12.100 bagi 45. Nah, tinggal 121 kali 3, berarti 361. Sorry, 363. Berarti R-nya adalah 363 per 45. Ini jangan lupa nolnya ya. Sorry, kita tulis dulu nol-nolnya. Kita hapus dulu, berarti 36300. 36300 bagi 45 ohm. Kita tulis aja kayak gini dulu ya. Jadi jangan dibagi gitu, karena kalau dibagi nanti perhitungannya cukup sulit. Oke, sekarang langkah yang ketiga, kita bisa cari P-nya, teman-teman. Langkah ketiga ya. Nah, P yang diinginkan kan sebetulnya adalah untuk satu lampu ya. Nih, langkah yang ketiga, kita akan cari P untuk satu lampu, atau kita tulisnya P1. Berarti P1 itu adalah V1 dikalikan dengan I1 kayak tadi, V dikali I ya untuk daya tuh. Nah, P1-nya adalah yang kita tanyain, V1-nya lihat nih. Ini kan tadi dirangkai secara paralel ya. Paralel tuh tegangannya sama besar. Berarti V untuk 1, V2, V3 itu tuh bakal sama dengan V total. Yang mana nilainya adalah tadi kalau untuk kondisi 2 berarti 220 volt. Berarti ininya 220. Untuk I1 sama kayak tadi, berarti kita pakai konsep hukum Ohm. V itu kan sama dengan I kali R ya. Berarti kalau I itu adalah V per R, berarti bisa ditulis ini tuh adalah V1 dikalikan dengan R-nya, R buat yang 1 gitu ya, bukan R total. Berarti 220 kali V1-nya tuh tadi 220 juga kan, berarti R-nya adalah yang udah kita cari tadi, yaitu 36300 bagi 45. 36300 bagi 45. Oke, berarti P1 sama dengan 220 kali 220. Nah, yang bawah itu tuh boleh dijungkir ya. Jadi 45 per 36300. Sebelumnya mari kita coret dulu nolnya 2. Gitu, biar rapih. Jadi P1 adalah 22 kali 22 kali 45 bagi 363. Oke, apalagi yang harus dilakuin? Yang harus dilakuin adalah kita bisa coret-coret sebenarnya. 363 sama 22 itu tuh bisa sama-sama dibagi 11 deh sih. Kalau 363 dibagi 11, 3 ya. Berarti 33, 3, 6 dibagi 3, 6 kurang 3, 3. Berarti 33 ya. 33 kali 11 adalah 363. Nah, berarti ini adalah 33, 22 dibagi 11 adalah 2. Berarti kalau kita tulis ulang, P1 itu adalah 22 kali 2 kali 45 dibagi 33. Ini sebenarnya bisa dicoret lagi nih. 33 bagi 11 adalah 3, 22 bagi 11 adalah 2. Berarti P1 itu adalah 2 kali 2 kali 45 dibagi 3. 45 dibagi 3 itu adalah 15 kan. 2 kali 2, 4. 45 bagi 3, 15. Berarti P1 itu adalah 4 kali 15, yang mana hasilnya adalah 60 watt. Gitu. Nah, jadi daya untuk satu buah lampu, yang mana kalau tegangannya adalah 220 volt, itu tuh adalah 60 watt kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.